Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Salah satunya yaitu kita masih diberikan kesehatan pada sore hari ini. Marilah kesyukuran sore hari ini dengan bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan senantiasa kita membaca sholawatnya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya akan membawakan judul dalam tausiahnya, yaitu jerat-jerat setan yang melemahkan ibadah kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan banyak sekali makhluk. Salah satunya yaitu yang pertama manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan dua kelebihan. Yang pertama akal, dan yang kedua adalah nafsu, dengan diberikan bekal itu. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan jin. Jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan nafsu. Dan yang terakhir adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang dibekali dengan akal pikiran saja. Sehingga manusia pada waktu menggunakan akalnya dengan baik untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini derajatnya naik seperti para malaikat. Tapi kalau manusia menggunakan hawa nafsunya saja, menuruti hawa nafsunya saja, maka derajat manusia itu turun, terus turun seperti binatang. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu adalah seperti binatang ternak. Kal an'am bal hum adall, bahkan dia lebih jelek lagi. Nah, karena kedudukan manusia yang menuruti hawa nafsunya, dia jatuh seperti binatang ternak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jerat-jerat setan di sini adalah, atau setan menggoda ini adalah, yang pertama biasanya disibukkan dengan urusan-urusan dunianya. Tapi kita harus tahu dulu sebenarnya setan itu apa, iblis itu apa, lalu jin itu siapa. Yang pertama yaitu jin. Jin ini adalah ciptaan Allah, dan dulu pada waktu penciptaannya bersama Nabi Adam tinggal di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud, maka para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi ketika Allah memerintahkan jin ini untuk bersujud, maka jin ini tidak mau bersujud karena sifat sombongnya. Nah, jin yang tidak mau bersujud kepada Allah, kepada Nabi Adam, maka jin itu berubah menjadi iblis.
Iblis ini adalah jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu siapa setan sebenarnya? Setan ini adalah jin yang sudah menggoda Nabi Adam. Jin yang menggoda Nabi Adam ini namanya setan. Jadi setan itu adalah sifat, bisa menempel kepada manusia, bisa menempel kepada jin. Kalau menempel kepada manusia, kita bisa lihat orang-orang yang kesetanan, ya kan? Yaitu kesetanan, yaitu ketempelan sifat setan, sehingga perilakunya sangat buruk sekali, perilakunya sangat jelek sekali, ucapannya pun sangat jelek sekali, bahkan pandangannya pun sangat jelek sekali. Nah, ketika Nabi Adam digoda oleh setan ini, kemudian diturunkan dari surga ke dunia bersama setan itu tadi. Karena setan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Hanya manusia-manusia tertentu saja yang tidak beriman yang akan tergelincir kepada setan, ikut dalam setan. Nah, lalu apa sih jerat-jerat setan yang bisa melemahkan ibadah ini? Yang pertama yaitu biasanya manusia disibukkan oleh dunia. Hubbud dunia, suka dengan dunia. Kita tidak bicara yang jauh-jauh ke sana, tapi kita bicara keseharian saja. Keseharian kita saja. Yang pertama yaitu disibukkan dengan bekerja. Sibuk, asik bekerja. Setan terus mengipas-ngipasi, terus bekerja, menumpuk harta, terus. Sampai lali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lali sampai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya jeratan yang pertama. Kemudian setan bisa merayu kita lewat seni ataupun musik. Orang-orang yang suka main musik dibikin sibuk, asik bermain musik dari malam sampai larut malam atau dari pagi sampai sore, asik bermain musik sampai lali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, ini adalah godaan setan. Karena setan itu kalau menggoda manusia, dia membisikkan lewat telinganya bisa, dan lewat hati kita bisa, lewat pikiran kita juga bisa. Kemudian yang kedua, tidak lupa ini ya bagi teman-teman semuanya, jerat-jerat setan untuk melemahkan ibadah yang ketiga yaitu bermain HP. Bermain HP ini bisa lupa waktu. Benar, di dalam HP ini ada Quran 30 juz. Tapi apakah Quran yang 30 juz ini sering kita baca? Ini pertanyaan. Jawabnya adalah ya, sering kita baca. Masalahnya berapa menit kita baca Al-Quran yang ada di dalam HP ini? Pasti sangat singkat. Dan selebihnya buat buka Facebook, buat buka WA, buat buka Instagram, dan lain sebagainya. Asik berjam-jam kita main HP. Kadang-kadang saat kita main HP pun kita kelelahan, kemudian tertidur. Dan kita tidak mendengarkan bahwa ternyata sudah azan zuhur, sudah azan asar, ataupun isya. Kita tidak mendengar ketika ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata kita sudah tidur karena kelelahan main HP. Atau masih asik melihat berita yang sangat viral. Sehingga kita benar-benar lupa. Sehingga setan itu mengipas-ipaskan. Nanti dulu, lihat dulu beritanya, lihat dulu terus. Ternyata masjid sudah komat. Ketika kuda sudah komat, setan pun membisikkan lagi. Bagaimana bisikannya?
sudah koma, sudahlah besok ada, nanti kita jamaah sendiri di rumah sakit, jamaah sendiri di rumah sakit. Setelah itu kemudian kita memutuskan untuk berjamaah sendiri di rumah sakit. Tetapi apa yang terjadi? Kita masih main asik HP itu. Ternyata kita tertinggal temannya untuk berjamaah. Sehingga kita rugi tidak pergi ke masjid. Kita hanya bisa sholat sendiri di rumah sakit. Tapi waktunya sudah mepet sekali. Sudah hampir habis. Ini adalah jerat-jerat setan. Ya. Godaan-godaan setan bisa lewat HP juga. Kemudian yaitu berikutnya godaan-godaan setan yang lain adalah lewat anak-anak yang kita sayangi. Anak-anak yang kita sayangi ini bisa juga melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik bermain kepada anak-anak, dengan anak-anak, bermain kepada anak, sepeda-sepedaan. Ketika kita bermain sepeda, kita tahu ini adalah hampir sholat asar, ataupun sholat duhur, ataupun sholat maghrib. Kita bersepeda terus keliling kampung dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, kemudian kita diasikkan. Sudah kasihan anak kita ini tidak pernah, jarang sekali main sepeda kepada kita, orang tuanya. Makanya biasalah azan kan besok lagi ada, sholat gampang saja. Akhirnya yang terjadi dia tidak sholat berjamaah. Jadi kesibukan orang tua kepada anaknya. Yang terakhir barangkali ini adalah orang yang ahli ibadah pun masih bisa digoda oleh setan. Orang yang ahli ibadah pun masih bisa digoda oleh setan. Dia terus-menerus saat beribadah itu dia seolah-olah terus disuruh beribadah terus-menerus. Tapi lupa akan keluarga, lupa akan jam kerja, dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling khusyuk. Jin ini membisikkan dalam telinganya, kamu itu yang paling khusyuk. Sholat qobliyah sudah dilakukan, sholat wajibnya sudah dilakukan, sholat ba'diyahnya pun sudah dilakukan. Bahkan tidak hanya itu, kamu itu jempolan. Karena kamu sudah sholat taubat tadi itu. Terus berzikir kepada Allah. Tapi dia lali menggunakan waktunya untuk keluarganya dan untuk pekerjaannya. Sehingga rasa bangga atau ujub ini adalah hakikatnya setan ini sudah masuk. Bangga dengan dirinya sendiri ini setan sudah masuk. Karena itu hati-hati, itu adalah godaan setan. Yang baik adalah manusia ini kapan kita beribadah, kapan kita bekerja, kapan kita bermain, kapan kita waktunya untuk keluarga, kita atur sebaik-baiknya, setepat-tepatnya. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diberikan kemudahan, diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, dan kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini bisa berpuasa sampai selesai 29 hari atau 39 hari nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi. Dan kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.